Di awal episode ini memperlihatkan Mehmet menyerahkan tahta kepada ayahnya Murad, kemudian kembali ke Saruhan. 4 tahun telah berlalu, di kota ini ia menangani masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan para ahli. Di antara permasalahan yang paling krusial adalah keberadaan bajak laut yang menghalangi kelancaran perdagangan. Jahanos yang diperintahkan Mehmet untuk menyelidikinya membuktikannya sendiri, dia menjadi korban juga. Diperlihatkan juga Mehmet dan Eleni telah menikah dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Bayazid. Meskipun mereka hidup di pengasingan, mereka tetap bahagia. Namun di tengah suasana ini, tiba-tiba Mehmet mendapatkan informasi dari Sehabedin bahwa Zaganos terluka oleh bajak laut. Hal ini memaksa Mehmet untuk turun tangan sendiri karena sudah dianggap membahayakan. Di sisi lain, Candarli pergi ke toko barang antik, mencari cendramata sebagai hadiah untuk Ahmed yang baru saja disunat. Namun ketika membayar, ia menerima uang koin kembalian bertuliskan Sultan Mehmet. Jelas ini dianggap sebagai pemberontakan karena tanpa izin. Mehmet menjenguk Jahanos, ia pun bersyukur lukanya tidak terlalu dalam. Meskipun begitu, ia sudah sangat gerah dengan ulah bajak laut yang meresahkan rakyatnya. Candarli merasa memiliki alat untuk menjatuhkan Mehmet di hadapan Sultan Murad. Sangat jelas ia merasa sakit hati dan dendam. Mehmet yang sudah ia besarkan dan ia ajari apapun selalu melangkahi dirinya. Para ahli melapor kepada Mehmet jika keadaan di perairan Harim tidak tenang, ditambah lagi bajak laut pimpinan Kapelo. Namun Mehmet dianggap tidak serius mencari solusi. Adegan berpindah ke perayaan sunatan Ahmed. Sultan Murad hadir di tengah-tengah acara, memberikan doa dan hadiah. Momen ini dipergunakan Halime untuk mengambil hati suaminya. Hanya saja Sultan Murad menghendaki jika semua berjalan sesuai tradisi. Humahatun mencium tangannya yang pertama, disusul Marahatun, hingga kemudian Halime. Humahatun juga memberikan hadiah kepada Syekh Sa'de. Namun bagi Halime tetap saja ini sebuah kepura-puraan. Di tempat lain, pangeran dari Wallachia, Mircea, mendatangi Kem Janos. Jenderal itu sengaja menyambutnya dengan tidak sopan, sebab ia tahu jika Pangeran Mircea ingin menjadi raja dan ingin dihormati. Jenderal Janos bersedia mengabulkan permintaannya hanya dengan satu syarat, yaitu ketika ia datang, gerbang kerajaannya harus dibuka. Paus dari Vatikan datang ke Konstantinopel menemui Kaisar Yohanes. Dia membeberkan persiapan perang melawan Sultan Murad yang dimotori oleh Komandan Janos. Awalnya Kaisar hanya tertawa, menganggap perang salib telah selesai. Namun ia kemudian berkata jika ia tidak akan pernah mungkin meninggalkan Vatikan sendirian. Ajudan Kapelo membagikan emas kepada para bajak laut. Dia lantas mengatakan jika ini tugas yang terakhir. Salah satu bajak laut yang bernama Andrea merasa kurang puas. Dia ingin berbicara dengan Kapelo, namun tidak diberitahu keberadaannya. Masalah yang menimpa rakyatnya membuat Mehmet tidak tenang. Sampai-sampai ia mengabaikan istrinya yang membacakan buku untuknya. Sehabedin datang memberikan informasi bahwa informannya mengetahui mana lagi yang menjadi target bajak laut. Hanya saja ia tidak bisa memastikan apakah informasi ini benar. Jenderal Janos tiba di gerbang Wallachia. Rajanya yang bernama Vlad menolak membukakan pintu. Janos mengatakan jika ia kenal dengan Pangeran Mircea. Seolah mendapatkan kode, Pangeran Mircea kemudian mendorong ayahnya sendiri hingga terjatuh. Jenderal Janos dan pasukannya pun dengan leluasa memasuki gerbang. Sedangkan Pangeran Mircea lebih sibuk mencari mahkota dan mengabaikan ayahnya. Mehmet datang ke lokasi untuk menjebak para bajak laut. Berbekal informasi dari informannya, Sehabedin menyiapkan prajuritnya dengan menyamar. Ketua ahli disuruh senang oleh Mehmet dan justru diajak bermain catur. Begitu para bajak laut mulai menyerang, mereka baru menyadari jika masuk perangkap. Andrea mencoba melarikan diri, namun ia sudah terkepung. Dia pun ditangkap hidup-hidup untuk nanti diinterogasi. Mehmet membuktikan kepada ketua ahli jika dia lebih cerdas. Selain memenangkan pertandingan catur, ia berhasil membawa bajak laut ke hadapannya. Sementara itu, Pangeran Mircea merasa dibohongi oleh Janos.
Rakyatnya semua dibantai tanpa terkecuali dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Ketika dia memprotes, dia justru dibunuh oleh Janos seperti apa yang ia lakukan terhadap ayahnya. Hingga akhirnya Jenderal Janos yang mengenakan mahkota. Notaras tidak setuju ketika Kaisar Yohanes mengusulkan Demetrios sebagai penggantinya. Menurutnya ia terlalu lemah dan bodoh. Menurutnya yang lebih pantas adalah Konstantinos. Mendengar itu, Kaisar marah besar dan membebas tugaskan Notaras. Seorang pembawa pesan dari Venesia dihadapkan kepada Sultan Murad, yang mana ia melaporkan sepak terjang Sultan Mehmed yang akan merugikan hubungan di antara mereka. Helena mendatangi Notaras, menyuruhnya untuk tidak putus asa. Jika dia tidak setuju dengan Kaisar Yohanes, maka lebih baik dia dibunuh saja. Lagi pula mereka sepakat untuk membawa Konstantinos menaiki tahta. Notaras langsung memikirkan saran ini. Di sisi lain, Demetrios juga tidak didukung bahkan oleh istrinya sendiri. Menurutnya ia terlalu lemah dan hanya didukung oleh ayahnya. Demetrios pun marah dan menggampar istrinya. Lalu ia mengatakan jika ia akan membuktikannya. Mehmed menemui Andrea di penjara sambil menunjukkan teman-temannya yang diracuni. Terpaksa Andrea mengatakan apa yang ia tahu, bahwa ia mendengar malam ini Capello akan bermalam di Kortas. Setelah mengatakan itu, Andrea pun menyesal, merasa ditipu. Teman senasib di penjara ternyata hanya berpura-pura keracunan. Istri Demetrios yang bernama Zoe ternyata berselingkuh dengan Alex. Mereka pun janjian bertemu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sultan Murad sedang memikirkan keluhan para rakyatnya terhadap Sultan Mehmed. Bukti koin yang dibawa Candarli semakin mempersulit keadaan. Seakan Sultan Murad dihadapkan pada ucapannya sendiri bahwa dia harus menghukum pengkhianat. Saat itu juga ia memerintahkan untuk memanggil Mehmed serta Balibe. Diperlihatkan utusan tidak bisa langsung menemui Balibe, melainkan diterima oleh Marco Kolu Hamzah. Meskipun begitu, pesan diterima dengan sangat baik. Julian, ajudan dari Demetrios, diperintahkan Notaras untuk membunuh tuannya. Dia pun kaget karena semua ini diperintahkan oleh Helena, ibunya sendiri. Helena dan Orhan bekerja sama mengirim informan ke Saruhan. Tujuannya untuk memata-matai Mehmed. Sehabedin menghadapkan informan kepada Sultan Mehmed yang mengatakan bahwa Capello berada di Kortas. Hal itu membuat Mehmed semakin yakin jika informan tidak berbohong. Sementara itu, Humayun mendengar jika Mehmed putranya dipanggil ke istana. Dia mencoba mengkonfirmasinya kepada Sultan Murad. Namun tampaknya suaminya itu marah besar atas kelakuan putranya. Humayun meminta maaf, hanya saja Sultan Murad mengatakan 4 tahun yang lalu juga seperti ini. Perlu dia tahu, jika Sesade bukan hanya Mehmed, melainkan ada Ahmed. Kaisar Yohanes baru terbangun dari mimpi buruknya. Notaras muncul di sampingnya dan langsung mencekik serta membekapnya. Kepentingannya jelas, kenapa Kaisar itu dihabisi. Di tempat lain, Helena berdoa agar Konstantinos putranya diberi kekuatan menaiki tahta. Seperti yang sudah dijanjikan, Alex dan Zoe bertemu di tempat biasa. Mereka menjalin cinta terlarang karena Demetrios tidak pernah menyentuhnya. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dari Hagia Sophia yang mengabarkan bahwa Kaisar Yohanes wafat. Balibe sedang berdiskusi dengan teman-temannya mengenai alasan Sultan memanggilnya. Yang ia dengar, Sultan Mehmed tumbuh menjadi pemuda pemberani. Jadi ia curiga ada yang membisiki Sultan Murad. Mehmed juga sedang berpikir tidak mungkin ia menghadap ayahnya dengan tangan kosong. Balibe dan rombongan tiba di Saruhan dan langsung menghadap. Hanya saja sepertinya Mehmed tidak suka. Panggilan Sultan kepada Mehmed menimbulkan kekhawatiran pada Humayun. Namun Marahatun memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, meninggalkan Mehmed tanpa saingan di tahta adalah pilihan yang lebih bijaksana. Satu-satunya cara yaitu menyingkirkan Ahmed. Balibe menunjukkan undangan dari Sultan Murad untuk meyakinkan Mehmed. Di situ Sehabedin menyapa Balibe. Mereka merupakan teman seperjuangan di Rumelia. Mehmed menjadi sedikit tenang, namun ia tetap bertanya-tanya kenapa sang ayah memanggilnya bersama Balibe. Potongan kepala dikirimkan kepada Sultan Murad.
Candarli mengatakan jika ini bukti nyata sebuah ancaman. Dia menyarankan kepada Sultan bahwa perang salib tidak bisa dihindari. Sultan Murad setuju dan menyuruh semua bersiap-siap. Balibe bertanya kepada Syahabeddin, kenapa Mehmet begitu marah? Apakah Candarli membuat tipu daya lagi? Syahabeddin pun menceritakan situasinya yang menyudutkan Mehmet di hadapan sang ayah. Eleni menenangkan suaminya bahwa apa yang akan ia hadapi pasti sudah sesuai petunjuk Tuhan. Jadi apapun nanti keputusan Sultan Murad, mereka akan menghadapinya bersama. Kata-kata itu membuat Mehmet merasa bersalah harus melibatkan keluarganya. Kerajaan yang diduduki Pangeran Erdal didatangi Janos dan dikuasai. Dia diberi tugas untuk bersumpah setia kepada Sultan Murad. Alasannya karena dia cacat, tidak mempunyai kepentingan, jadi tidak mungkin dicurigai. Mehmet dan yang lainnya merencanakan menangkap Kapelo sebelum subuh tiba tanpa sepengetahuan Balibe. Namun hal itu ternyata tidak mungkin. Balibe sudah berada di depan pintu dan siap bergabung. Akhirnya Mehmet tidak punya pilihan lain selain mengajaknya. Lagi pula mereka harus sama-sama mendukung saat menghadap Sultan Murad. Sesuai informasi, Kapelo berada di Kortas. Saat ini dia sedang menjamu Demetrios. Rencananya dia akan berhenti menjadi bajak laut karena ditawari emas yang banyak untuk bergabung dengan Demetrios. Mehmet dan Balibe menemukan lokasi Kapelo. Namun dia menegaskan harus menangkap Kapelo hidup-hidup karena akan dijadikan saksi. Rombongan itu mengendap-endap, menghabisi satu persatu penjaga. Setelah mendapatkan kesepakatan, Demetrios maupun Kapelo memasuki kamarnya masing-masing. Sedangkan Mehmet dan Balibe terus mencari melalui anak buah Kapelo. Julian merasakan keberadaan mereka, lalu mengajak Demetrios kabur melalui lorong rahasia. Begitu juga dengan Kapelo, tanpa sengaja ia melihat Sultan Mehmet. Ketika akan menyerangnya, ia diserang lebih dahulu oleh Syahabeddin. Setelah melihat ciri-ciri Kapelo, Sultan Mehmet kecewa. Kapelo terluka parah hingga harus mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Demetrios dimasukkan ke sebuah bunker, ditutup pintunya lalu dibakar oleh Julian. Dia mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas dari ibunya. Namun di luar, Julian pun dihabisi oleh Marco Kolu. Meskipun Kapelo telah ditemukan, bajak laut yang lain masih melakukan perlawanan. Dalam kondisi setengah sadar, Demetrios melihat seseorang datang menyelamatkannya. Belakangan diketahui dia adalah Sultan Mehmet yang membawanya ikut dalam kapal. Sebagian menyalahkan Syahabeddin karena tidak melihat muka Kapelo terlebih dahulu. Demetrios bercerita kepada Mehmet jika ibunya ingin membunuhnya agar adiknya Konstantinos menaiki tahta. Mendengar itu, Mehmet memerintahkan Demetrios untuk menduduki singgasana dan mengingatkan bahwa dia berhutang nyawa kepadanya. Sementara itu, Candarli mendatangi Janisari. Dia menyuruh mereka bersiap-siap mendukung peperangan Sultan Murad menghadapi Hongaria. Kurjudohan bertanya apakah itu artinya mereka akan bergabung dengan Sultan Mehmet. Candarli mengatakan jika hanya untuk saat ini. Sebelum menghadap ayahnya, Mehmet berdiskusi terlebih dahulu. Sebab keadaan Kapelo tidak memungkinkan untuk dijadikan saksi. Meskipun begitu diperlihatkan jika mereka tetap berangkat. Notaras dan Helena menyambut kedatangan Konstantinos. Tujuannya untuk mengantarnya menduduki tahta setelah ayahnya meninggal. Marahatun mengunjungi Halime Hatun. Di situ ia mengancam Ahmed secara halus dengan menceritakan ada seorang Sehzade dibunuh sebelum ia menaiki tahta. Halime Hatun marah, menganggap Marahatun tidak pantas berbicara seperti itu di hadapan anak kecil. Halime menyadari jika ada pihak-pihak yang akan menghalangi putranya menjadi sultan. Candarli melihat Balibe datang ke istana dengan tangan kosong. Hal itu membuatnya semakin percaya diri mempengaruhi Sultan Murad untuk berperang melawan Hongaria. Bahkan dia telah memperhitungkan kekuatan mereka dengan bantuan Janisari dan Daliler. Pangeran Elder muncul untuk bersumpah setia kepada Sultan Murad. Di sisi lain, Notaras, Helena, dan Konstantinos matanya terbelalak menyaksikan singgasana diduduki oleh Demetrios. Dia mengatakan
bahwa tidak mudah untuk membunuhnya. Tapi kalau dia sudah bergerak, maka mereka akan habis dalam sekejap mata. Pangeran Elder memberikan informasi kepada Sultan Murad mengenai kondisi Janos. Namun hal itu langsung dibantah ketika kemunculan Sultan Mehmed. Dia telah mengecek sendiri bahwa Janos bekerja sama dengan Vatikan dan Konstantinopel. Jika mereka berperang sekarang, hanya akan masuk ke dalam perangkap. Ahmed sedang bermain-main sambil memakan kacang dan kemudian tersedak. Pelayan yang melihatnya ingin menolongnya, hanya saja dicegah oleh Huma Hatun. Semakin jelas jika ia setuju dengan rencana Marah Hatun. Mehmed menceritakan bagaimana Demetrios berhutang nyawa kepadanya, lalu menyerahkan surat dari Capello. Dari situlah terungkap jika Pangeran Elder akan menipunya. Sesuai ucapannya, ia akan membunuh pengkhianat dan akan menghukum yang membuat kesalahan karena kebodohannya. Hal itu ia katakan sambil mendekati Candarli. Setelah itu giliran Mehmed yang mendekat setelah reputasinya dipulihkan. Nah, hukuman seperti apa yang akan diterima Candarli? Saksikan kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.